Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul Your Pentacles Life in November 2020. Oke. Teman-teman, Pentacles Life itu bukan hanya koin, bukan hanya karir atau isi dompet aja. Ini memang biasanya ke situ, tapi aku mau jelasin dulu please biar kalian ngerti tentang Pentacles juga. Ini adalah kalau sign-nya adalah Earth sign, itu ada Capricorn, ada Taurus, ada Virgo, tapi nggak ngomongin tentang sign doang, nggak ngomongin tentang zodiak doang. Ini ngomongin tentang kehidupan, material things atau kehidupan duniawi. Ya, hal-hal keduniawian, misalkan pencapaian diri, karir, level hidup, keuangan, ya, bisnisnya kita, atau semacam kayak kalau kita lagi sekolah ya pencapaian diri kita di sekolah, kita mau punya cita-cita apa, asa dan harapan kita. Nah, ini adalah Pentacles. Kadang-kadang pun kelihatan dari rutinitas kita seperti apa, bisa kelihatan dari sini nanti kita lebih sehat atau enggak. Kenapa? Karena hal-hal keduniawian juga biasanya nanti menyangkut ke kesehatan kita. Kalau kita terlalu workaholic, kita juga terlalu terlalu memendam perasaan atau terlalu boros atau misalkan kayak terlalu perhitungan malahan terlalu pelit, ini nanti akan ke arah juga ke arah pencapaian diri kita gitu loh. Jadi memang bener-bener ini ngomongin banyak hal banget Pentacles, banyak banget di komen Kak Roro, aku beluman kerja, kok ngomongin Pentaclesnya ke arah kerja doang. No, nggak arah ke situ doang ya. Jadi kalian yang tahu skenario hidup kalian, kalau aku ngomong sekolah bisa jadi tentang kerja, kerja bisa jadi tentang sekolah ya. Nanti dilihat aja kata-katanya diganti. Di tarot itu nggak ada yang namanya usia, nggak ada juga yang namanya gender, cewek atau cowok ya, hanya ada energi. Oke, jadi bijaknya kalian juga ya seperti apa. Kenapa aku suruh nonton introducing seperti ini supaya kalian ngerti juga Pentacles Life itu apa. Jangan langsung ke pilihan nomor 1, 2, dan 3. Bukan karena aku mau ngambil menit-menitnya kalian supaya memang lebih banyak kalian nontonnya, berapa menit kalian nonton. No, nggak gitu juga aku ngambil duit kalian. Nggak ke situ. Tapi memang bener-bener aku pengen kalian tuh ngerti apa sih yang aku omongin. Kasihan kalian udah wasting your time, wasting your energy, wasting your kuota juga, tapi nggak terlalu ngerti banget 100% gitu loh. Kalau bisa kan lebih ngerti ya gitu. Oke teman-teman, seperti biasa pakailah intuisi kalian, bukan hanya mata biasa tapi mata batin. Gimana caranya lebih banyak intuisi, hal-hal yang bikin kalian intuitif. Banyakin berdoa, terus habis itu relax ketika kalian memang mau memilih sesuatu. Jadi memang dibantu oleh Holy Spirit untuk memilih 1, 2, atau 3 pilihan kalian. Jangan lupa juga banyakin relaxing gitu loh, kayak ngulet-ngulet atau enggak memang pakai headset biar lebih fokus gitu ya. Ini nomor 1 aku akan lihat, Tuhan Yesus. Ada Falling number 4. Pile nomor 2 ada Who in the World Are You number 19. Dan pilihan nomor 3 ada Believe number 31. Oke. Silakan dilihat pakai intuisi kalian. Pause kalau memang kalian perlu pause ya. Tapi seperti biasa aku bilang ini adalah general reading, ini timeless juga, bisa kalian tonton kapan aja. Jadi memang kalau bisa kalian nonton semuanya, karena sometimes energi kalian juga tercecer di pile-pile yang lain. Dan juga banyakan aku coaching banyakin nge-coaching di sini, banyak healing session dan channel message from the universe. Jadi memang kadang-kadang skenarionya tidak persis banget kayak kalian, tapi bisa jadi saran dan saran, masukan dan hal-hal seperti itunya tuh banyak yang berguna buat kalian, karena insya Allah memang saran-saran ini juga berguna lah buat general life, bukan untuk kalian yang memilih doang gitu loh ya. Oke teman-teman, aku memulai dari nomor 1 ya, nomor 2 yang ini dan nomor 3 yang ini. Oke beautiful souls, segitu aja penjelasan dari aku. Sampai ketemu di reading ini ya, bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang Falling. Kita akan ngobrolin tentang Pentacles life-nya kamu di dalam November 2020. Oke? Jangan pernah takut kalau memang nanti hasilnya kurang bagus, karena nggak mungkin ada segala sesuatu yang bagus di dunia ini. Pasti kan namanya ada muter ya. Tapi gimana caranya kita menyingkapinya dan gimana caranya kita mengubah untuk menjadi lebih baik ya. Jadi jangan pernah takut kalau prediksinya kurang bagus. Itu artinya memang ada beberapa yang harus diperbaiki supaya nanti pas di Novembernya banget jadi bagus gitu loh ya. Gak usah takut. Yang buruk-buruk itu sebenarnya early warning. Bagus kamu dapetnya sekarang, biar nanti bisa kamu perbaikin dan insya Allah di Novembernya jadi bagus banget malahan ya. Oke Dr. Yesus, jangan di skip teman-teman. File number 1, aku akan mengambil energi kamu.
Yang mau tahu penjelasan Pentacles itu apa aja, bukan ngomongin tentang duit doang, silakan lihat di introduction yang pertama ya. Please dilihat, menambah ilmu kamu juga. Pile number 1, Pentacles life-nya kamu di November 2020. Teman Yesus, pile number 1. Apa yang akan terjadi di Pentacles kamu 2020? Ada yang jumping, aku akan ngambil yang jumping. Ada the Judgment atau the Karma. Ada King of Swords. Ace of Rods. Dengan bottom of decknya ada Queen of Cups. Oke. Ada Seven of Pentacles. Bagus-bagus sih sebenarnya. Ada completion, ada 10, ada double 10. Aku ngeliatnya memang kayak gini sih. Ini juga the Judgment double 10. 10, 10, 20, ini 10 dan 10. Intinya sih seperti ini. Aku ngelihatnya di sini ada hal yang berubah sih. Aku ngeliatnya kamu di sini memang kayak udah di posisi dimana udah mengerti tentang dunia ini. Kamu ngerti kegagalan dan kebodohan atau kebaikan kamu di masa lalu. Jadi kamu akhirnya sudah menyelesaikan satu masa, entah memang kalau misalkan di SMP atau SMA atau kuliah, kamu udah di posisi dimana oke, enough yang kemarin rutinitas gue atau cara kerja gue, cara sekolah gue itu kayak gitu, bisnis gue juga kayak gitu, oke selesai, gue udah ngerti sekarang harus ngapain. Karena Queen of Cups adalah orang yang bijak dalam berintuisi, bijak dalam melihat segala sesuatu, emotionnya bijak. Nah ini tentang communication. King of Swords itu tentang communication dan ngomongin tentang mindset. Jadi aku ngeliatnya di sini mindset kamu udah matang, emotion kamu juga udah matang. Kamu di posisi sudah matang banget sekarang karena udah punya lesson atau pelajaran yang banyak banget dari masa-masa yang kemarin, baik buruknya masa kemarin, cara belajar kamu yang jelek atau bagus, cara pertemanan kamu yang baik atau buruk, rutinitas kamu, cara berpikir, cara berintuisi, dan cara berkomunikasi, baik dan buruknya kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini yang bikin kamu tuh mengalami satu masa yang baru. Insya Allah ini artinya bagus banget. Karena Ace of Rods atau Ace of Wands itu menunjukkan satu ide yang baru, satu new beginning yang kamu tuh udah bisa genggam. Gue udah ngerti gimana cara untuk menjadikan new beginning ini sesuatu yang better than yesterday gitu loh, better than before gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu, bagus banget. Dan aku ngeliatnya kayak kamu menunggu hasil panen sih. Aku ngeliatnya di dahulu kala istilahnya, kamu pernah mengalami satu masa yang baik banget, satu masa kesuburan banget, entah nilai kamu yang baik atau pertemanan kamu yang baik, kamu happy family, kamu gak punya masalah apa-apa, tapi kamu juga pernah dihianatin gila-gilaan. Jadi masanya tuh udah banyak banget yang kamu laluin. Aku ngeliat di sini asam garam dunia kamu tuh udah gila-gilaan banget. Kamu pernah di posisi jaya banget, kamu bisa mengeluarkan duit seenak udelnya kamu, tapi aku ngeliatnya kamu pernah juga di posisi dimana kamu tuh hidup segan mati tak mau, kamu gak tahu bisnis kamu lancar atau enggak, kamu nggak tahu apa yang dipelajarin itu bisa masuk otak kamu apa enggak, kamu nggak tahu nanti kedepannya kamu bakal lulus kuliah atau enggak, something like that. Ini bahagianya minta ampun, tapi hancurnya juga minta ampun, dan kamu udah ngelewatin ini ya. Ini orang yang udah mateng banget ya pasti kayak gini. Dan terbukti ada King of Swords, ada Queen of Cups. Jadi memang hati udah bijak, otak juga udah mateng banget, dan insya Allah memang benar-benar ada satu new beginning, satu berkat, satu blessing dari Tuhan. Aku ngeliatnya nanti ke depannya mudah-mudahan kamu tuh banyak banget menarik energi kebaikan. Kamu bisa panen yang luar biasa karena kamu tahu memang cara bercocok tanam yang paling bagus seperti apa. Intinya kayak gitu. Gimana caranya untuk mendapatkan pentacles yang baik tuh gimana? Karma yang baik tuh gimana dapetinnya? Kamu udah matang di sini. Aku ngeliatnya seperti itu. Indah banget. Sejujurnya ini indah banget. Wow. Oke, dalam Yesus kita lihat apalagi yang akan terjadi sama kalian di November. Mau jatuh for cakra keempat tentang kisah kasih, tentang cinta juga. Aku ngeliatnya kamu tuh udah lebih bijak dalam melihat segala sesuatu. Kamu tahu semuanya pakai hati, karena di sini queennya hati gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi aku ngeliatnya memang kamu tuh di sini menjadi orang yang lebih empati, orang yang lebih sabar, orang yang lebih bijak. Tapi aku ngeliatnya di sini juga kamu mengerti tata cara mencintai atau menyukai seseorang atau sesuatu. Jadi entah memang kamu jadinya nggak terlalu cuek atau nggak terlalu bucin. Kenapa? Karena kamu sekarang sudah dibarengin sama yang namanya mindset. Jadi aku ngeliatnya memang dari segi kamu suka sama orang atau suka sama sesuatu, tentang misalkan kamu lagi suka banget main games gitu loh, kamu tahu cara untuk mensiasatinya supaya tetap bisa kerja dengan baik, atau tetap sekolah, atau tetap punya waktu sama si pasangan gitu-gitu loh. Aku ngeliatnya memang di sini jadi kamu menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari apapun itu. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Ini kamu juga, aku ngeliatnya di sini segala sesuatunya nggak dilihat dari material things. Aku ngeliatnya memang kayak kamu sekarang udah lebih bijak. Kamu mencintai atau menyukai banyak hal sekarang. Tidak lagi kayak ya udah rutinitas saja Kak Roro. Ya memang hidup kan harus
kerja, sekolah gitu-gitu. Nah aku lihatnya nggak kayak gitu, aku ngeliatnya kamu sekarang tuh udah bener-bener masuk ke masa kalau memang kamu suka ngelakuin itu, gue bakal ngelakuin all out banget, tapi pakai logika, tapi pakai hati juga gitu loh. Bijaksana banget sih aku ngeliatnya. Healer of the Ages, yes. Aku selalu bilang Healer of the Ages itu ngomongin tentang dua. Yang pertama karena memang ini tentang healing session, dan kamu bener-bener minta minta Tuhan, minta Holy Spirit, minta Spirit Guide kamu untuk membimbing kamu menjadi orang yang lebih bijak. Terbukti secara emosional dan secara mindset kamu jadi lebih bijak. Kamu bisa healing dari your past life, dari your past karma, dari your your old era gitu loh. Tapi di satu sisi juga Healer of the Ages juga ngomongin tentang sesuatu yang bikin kamu excited untuk melakukannya. So ya teman-teman, aku ngeliatnya memang di sini kamu ngelakuin segala sesuatunya nanti new beginning kamu, bukan hanya karena itu rutinitas kamu, bukan hanya untuk ngomongin tentang kalau itu rutinitas kamu terus ya udah harus gue lakuin. Hidup memang harus kayak gitu, no. Tapi aku ngeliatnya memang kamu on fire. Karena di sini as of Wands atau as of Rods juga ngomong tentang on fire, tentang fire sign. So, memang aku ngeliat kamu bakalan jadi orang yang lebih excited dalam melakukan apapun yang kamu mau. Deketin orang jadi lebih excited, melakukan Pentacles life kamu juga lebih lebih excited gitu loh, bukan hanya rutinitas belaka. Dengan bottom of decknya door to value, insya Allah memang apapun yang kamu lakukan ini bakalan berbuah manis. Ya, pintu rezeki dan pintu hoki kamu kebuka. Kenapa? Yang tadi aku bilang, kamu melakukan segala sesuatunya sekarang pakai hati bukan pakai logika doang. Ya, bagus. Dan Yesus, cyclesnya akan kita lihat, cycles Pentacles life-nya kamu akan seperti apa di November 2020. Dan Yesus, file number 1. Oke. The energy is gaining momentum, yes. Excited as of Wands, kelihatan banget cyclesnya kamu bakalan bener-bener sukacita banget melakukan segala sesuatunya ya. Kamu ngerasa misalnya kalau kamu kerja atau kamu sekolah, memang kamu mencintai sekolah itu, mencintai pelajaran itu, mencintai kerjaan yang kamu yang kamu lagi kerjakan itu, your business gitu loh. Aku ngerasa seperti itu, dan ini yang bikin hoki bertambah, karena selalu aku bilang kan, kalau energi kita bagus, energi kita itu memuncak, bukan overflowing, tapi memang benar-benar kayak kamu tuh on fire melakukan segala sesuatunya. Insya Allah tuh direstui semesta, karena semesta itu suka banget sama perjuangan kita ya. Walaupun mungkin perjuangan kita juga kadang tuh tidak baik-baik banget atau kayak gimana, tapi setiap jeripayah kamu itu tuh diiniin loh, diupah gitu loh, dinilai semesta. Jadi makanya jangan pernah ngelakuin segala sesuatu asal-asalan doang. Itu saran dari aku. Serius, aku juga bukan orang yang pinter banget. Aku kerja kantoran tuh sering banget jadi bagian IT, bukan bagian IT. Kantor aku kantor IT, aku juga dulu pernah kantornya macam-macam lah, asuransi pernah, IT lama banget di situ. Aku juga pernah di produk kecantikan, padahal aslinya aku sarjana hukum S1-nya. Tapi you know what, ketika memang kita ngelakuin segala sesuatunya itu berjuang, walaupun mungkin kita nggak pinter-pinter banget, mungkin kita juga lemah otak, alias kayak loadingnya tuh lama gitu. Mungkin aku juga seperti itu, aku nggak pinter-pinter banget. Tapi kalau memang kita ngelakuin segala sesuatunya itu bener-bener kita suka, kita cintain, kita on fire ketika kerja, kita kayaknya excited banget, kita kayaknya tuh kerjanya tuh all out gitu, insya Allah dapat banyak kesempatan untuk mendapatkan hoki gitu loh. Ada aja jalannya ya. Aku nggak bohong, aku ngomong kayak gini karena memang ini pengalaman hidup aku dan pengalaman hidup orang-orang sekitar aku yang mungkin aku ngeliat dia nggak terlalu pinter atau nggak terlalu cakap dalam melakukan segala sesuatu, tapi ada aja rezekinya. Nah insya Allah kayak gini kamu ya, pertahankan itu. And you know what, bottom of decknya bring love into the situation. Aquarius ngomongin tentang King of Swords dan ngomong tentang 4 chakra keempat. Ketika memang kamu mencintai sesuatu dan situasi ini, tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi melihat satu traumatik di masa lalu kamu, wah rezeki ngalir sayang. Nggak rezeki, bagus banget lah rezeki kamu lah, parah lah gitu. Oke, kita lihat lagi dari oracle yang lain, Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi di pentacles-nya kamu. Tuhan Yesus, file number 1, Tuhan Yesus. Ada birthday, ini birthday keluar mulu, ungu-ungu ini banyak banget ya. Yang entah memang kalau nggak si Scorpio, Libra, Scorpio, atau si Sagittarius. Coba please komen dong kalau yang memang bener-bener birthday. Ini nyala melulu loh, jarang banget di bulan-bulan kemarin-kemarin tuh kelihatan ini. Aku ngerti memang kayak, tapi memang birthday itu bukan ngomongin birthday doang. Aku akhirnya baca buku petunjuknya, plus aku nanya-nanya sama orang karena gatel banget aku dapat birthday mulu akhir-akhir ini. Ternyata birthday juga ngomongin satu
penambahan level dalam hidup kamu. Jadi kamu emang jauh lebih matang sekarang secara energi, secara apa ya, secara soul connection dan secara spiritual connection kamu tuh jadi lebih matang. Istilahnya tuh kamu naik level. Entah memang naik, insya Allah ya, amin ya, ini levelnya level Pentacles life kamu jadi lebih bagus, entah memang kamu jadi lebih mateng, lebih bagus, keuangannya, bisnisnya jauh lebih stabil, kerjaan sekolah kamu juga jadi lebih oke, kamu udah ngerti journey-nya kamu mau kemana, mungkin kamu nanti habis sekolah mau kuliah di mana, habis kuliah kamu mau kerja di mana, kamu udah lebih matang di situ, bisa jadi. Tapi aku ngeliatnya memang overall banyak juga yang birthday di bulan sekarang atau ke November nanti. Jadi aku ngeliatnya memang banyak banget Libra sekarang Oktober sama November itu banyak banget sih Scorpio of course dan si Sagittarius nantinya. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi banyak juga yang bukan karena birthday tapi ya naik level karena kamu tuh udah mengerti banyak banget karma hidup kamu udah dapat pelajaran yang banyak banget dari your past life, dan ini yang bikin kamu tuh naik level dalam kehidupan spiritual connection gitu loh. Ada winter, mudah-mudahan ini rezeki kamu nanti bisa sampai nanti winter season ya, sampai akhir tahun, sampai awal 2021, karena perjuangan kamu tuh udah dari sekarang. Aku ngeliatnya buahnya nanti ini kan, karena kan aku udah selalu bilang ini tadi, aku bilang ini kamu lagi menanam sesuatu, mungkin nggak terlalu kelihatan yang sampai nggak terlalu kelihatan kalau sekarang, tapi nanti insya Allah di akhir tahun sampai awal tahun 2021 ini ngalirnya gila-gilaan sih perjuangan kamu yang dari sekarang. Aku ngeliatnya seperti itu. And bottom of deck-nya tentang love life, balik lagi di sini ada 4 chakra keempat, dan tadi bottom of deck-nya juga di sini bring love into the situation. Entah memang di sini ketarik energi love life kamu bisa menjadi orang yang suka-sukaan sama orang, atau enggak hubungan percintaannya dipulihkan, apapun itu, karena di sini ada healer of the edges. Entah yang memang traumatik di masa lalu akhirnya sekarang jadi lebih plong, terus yang bikin performa kamu di sekolah dan performa kamu di kantor jadi lebih baik. Karena mungkin kamu juga sama kayak aku, karena kita water sign bisa jadi kayak gitu. Aku kalau misalkan punya masalah di kisah percintaan aku, biasanya performa aku di kantor atau di pelajaran aku dulu waktu sekolah itu menurun. Nah aku ngeliatnya mungkin kamu setelah memang punya masa yang sudah berakhir, kamu sekarang menjadi lebih bijak, kamu udah tahu gimana cara mengontrol emotion kamu, dan di sini kamu bisa dapetin kisah yang baru sih, entah cinta bener-bener cinta eros, cinta lawan jenis, atau memang kamu jadi bisa lebih lebih aktif dan lebih kayak punya soul family yang baru. I don't know gimana-gimananya banget, tapi one thing that I know, aku ngeliatnya kayak kamu bakalan banyak cinta kasih dan banyak hal-hal positif di November yang impactnya nanti sampai akhir tahun dan awal tahun 2021 kelihatan banget, karena winter season itu sebenarnya akhir tahun banget sampai awal tahun, masih sampai awal tahun. Bagus banget sih ini sih, parah. Oke, kita lihat lagi dari sini deh, dari data khusus apa yang akan terjadi sama kalian di November 2021, file number 1. Oke, aku akan ngambil ini, ada komplasensi, yes. Aku ngeliatnya 10 judgment juga. Aku ngeliatnya memang ada beberapa hal yang sudah berakhir sih, sudah kamu tuntaskan, dan mudah-mudahan setelah ini aku ngeliatnya memang era yang baru, dan apapun yang kamu lakukan ini everlasting, ini long last. Entah hubungan kerja atau BFF atau ya maksudnya best friend forever, kamu dapat soul family kamu tadi aku bilang, atau sesimpel kamu kalau misalkan kerja ini kayaknya kantor kamu bakal long last sama kamu, gitu-gitu loh. Ya, kamu kalau udah sekolah kamu juga udah punya satu rutinitas yang baru. Oh, gue tahu caranya supaya dapat dapat nilai yang bagus tuh rutinitasnya seperti ini. Nah, ini yang kamu bawa sampai nanti tua. Aku ngeliatnya rutinitas atau apapun itu, ini aku ngeliatnya kayak kamu udah tahu gitu loh mana yang terbaik, karena lessonnya atau pelajaran dari yang kemarin-kemarin tuh udah banyak banget. Ini yang bikin kamu tuh udah ngerti gimana caranya ngerem, gimana caranya untuk apa-apa, ngerti kan? Maksudnya aku ngeliatnya kamu di sini tuh udah lebih ngerti hidup ini tuh mau kemana, mau ngapain, dan gimana caranya supaya lebih baik gitu ya, ngerem atau tarik gasnya kamu udah tahu. Aku ngeliatnya sih seperti itu, karena memang bagus banget. Bottom of deck itu ada perseverance. Kalau di sini memang miracle, tapi ya miracle, siapa yang nggak dapat miracle kalau kamu udah dapat pelajaran yang tadi aku bilang, semesta juga merestui. Tapi yang aku melihat bottom of decknya perseverance. Aku ngeliatnya memang kamu akhirnya mempunyai mempunyai tatapan, kamu udah bisa ngeset your mind gitu loh, gimana caranya untuk punya tatapan yang baik ke depan. Aku ngeliatnya Holy Spirit kamu seperti miracle juga ya, menuntun kamu supaya kamu tuh ke arah yang baik, dengan segala rutinitas yang baik, dengan segala teman-teman yang baik, pekerjaan yang baik, apapun yang baik.
Ya, aku ngeliatnya kayak kamu tuh dituntun aja. Dan ngomongin tentang ini ngomongin tentang apa? Tentang apa? Cakra ketiga, ngomongin tentang on fire juga. Jadi aku ngeliatnya memang kamu tuh udah tahu mana yang terbaik. Kayak solar plexus kamu tuh bersinar banget dan kamu tuh tahu gimana caranya untuk punya your future, your bright future gitu loh. Aku lihatnya kayak gitu sih. Oke, sekarang kita lihat lagi apa dari apa yang kamu rasain. File number 1 November 2021. Honesty. I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Yes. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh udah bijak. Jadi kamu tuh segala sesuatunya udah transparan sama diri sendiri. Kamu tuh udah tahu your journey, ya. Tatapan kamu tuh udah maju ke depan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang gak boleh kamu lakukan. Kamu tuh udah jujur sama diri sendiri. Kamu tahu nih, ngerokok gak baik misalkan gitu. Tapi kan enak, sebat dulu lah, sebat gak apa-apa lah. Nah, enggak, tapi kamu udah jujur sama diri kamu sendiri. Ini gak boleh. Kalau kita kayak gini terus, kita bakalan hancur nanti masa depannya. Nah, kamu tuh udah kayak tahu gitu loh. Dan kamu selalu melakukan segala sesuatu sekarang tuh udah kayak pikirin dulu pakai otak, tapi juga diomongin ke intuisi kamu, ya, your emotion. Jadi ini bagusnya yang aku bilang tadi, mungkin kamu tuh ngelihatnya tuh nggak bagus yang kayak bagus banget nih gue dapet rezeki luar biasa. No, karena di sini jujur aja nggak ada yang namanya duit selain si bottom of deck yang ini ya, door to value. Tapi dari semua ini, kalau kamu bener-bener ngelakuin segala sesuatu yang baik dan kamu naik level di energinya kamu, aku ngeliatnya memang 2021 dan kedepannya ini bakalan bagus banget. Ini bakalan bagus banget. Ini mungkin nanti kedepannya baru kamu bakalan dapet hal-hal yang indah. Entah istilahnya kalau dapat ranking yang bagus nanti ke depannya, atau dapat PTN, atau kalau kamu abis itu kerja bagus jadinya, karena dari sekarang udah kamu tempa. Jadi bibit kamu tuh bagus. Mungkin belum kelihatan karena memang jujur aja bottom of deck-nya yang lain juga ada 7 of Pentacles. Ini menunjukkan memang belum tentu sekarang dapat panennya. Orang tuh belum ngelihat kamu tuh oke-nya sekarang. Tapi kalau dari sekarang kamu melakukan hal-hal yang baik, segala sesuatu yang positif, dan kamu ngelakuinnya terus menerus, bukan anget-anget ayam, kamu bener-bener terus-terusan disiplin melakukan itu, insya Allah kedepannya banyak banget rezeki. Karena kamu naik level banget sih, dan kamu udah healing dari dalam diri kamu. Kamu tuh nggak bisa diganggu gugat lagi istilahnya, karena internalnya kamu tuh udah mateng, energinya kamu tuh udah gaining the momentum gitu loh. Aku nggak tahu sih seperti itu. Ada acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. Yes, kamu akhirnya udah bisa nge-accept nasib kamu dan takdir kamu yang sekarang. Kamu tidak lagi melihat ke belakang your past life baik buruknya. Kamu pernah di posisi yang naik banget, pernah di posisi yang hancur banget, dan itu nggak bisa yang bikin kamu keganggu lagi. Aku lihat kamu di sini sekarang udah mateng karena kamu ngelihatnya, enggak, gue sekarang bisa melihat ke depan, gue nggak mau ngeliat ke belakang lagi. Kamu udah banyak banget belajar sih. Ini yang bikin kamu nanti hokinya gede. Kenapa? Karena Tuhan pun melihat, memang kamu udah tahu. Ya, dan di sini ngomongin itu banyak kan ungu, dan ini ngomongin tentang apa? Kalau ungu ngomongin tentang crown chakra. Jadi memang kamu sama Tuhan tuh udah deket banget, sama your Holy Spirit. Makanya kamu selalu di apa ya? Di guide sama your guide, your Holy Spirit yang nge-guide kamu gitu loh. Guidance-nya dapat banget. Kenapa? Yang karena kamu tuh udah mau menerima memang kayak gini hidup kamu gitu loh. Dan aku ngeliatnya memang banyak banget kegagalan dalam masa lalu kamu, tapi ini yang bikin kamu tuh punya perkembangan secara soul connection ya. Lihat, I release any beliefs that no longer exist in my soul's growth. Makanya kamu nggak punya benalu lagi. Kamu nggak punya benalu lagi in your Pentacles life. Kenapa? Karena kamu udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan itu kegagalan yang masa lalu nggak bikin kamu tuh, oh iya gue kan pernah gagal, gue traumatik. No, aku ngeliatnya kamu udah bijak banget. Parah bijak banget ini. Oke, lanjut kita ke saran, Dalton Yesus. Apa saran yang terbaik buat kalian? File number 1, Dalton Yesus. Saran untuk menanggapi kehidupan di November, Dalton Yesus. File number 1, Dalton Yesus. Ada, there is nothing to worry about. You are safe, and this situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Yes, banyak banget Holy Spirit, banyak banget angels
archangel dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa yang memang nge-guide kamu. Kamu juga dapat cakra keempat, karena kenapa? Ya karena kamu menjadi bijak di dalam internal hidup kamu sendiri. Nah, saran dari aku, kalau kamu belum ngerasa sehoki ini, atau kamu belum ngeliat sign seperti ini, ya kamu kayaknya di-guide, istilahnya kamu dituntun sama Tuhan, ya perbaikin sikap kamu dari sekarang. Mungkin ini adalah early warning dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa, supaya kamu menjadi orang yang lebih bijak dari hal dari hal apapun, ya, mindset, rutinitas hidup kamu, dan dari emotion kamu, ya. Banyak-banyakin istighfar istilahnya. Kalau yang sudah berlalu biarlah berlalu, bukan untuk dilupakan, tapi sesekali menjadi perenungan nggak apa-apa, tapi ya pastinya harus diikhlaskan teman-teman, karena masa lalu tuh nggak bisa diubah. Dan akhir-akhir ini banyak kan ngomongin tentang release your past life. Dari semua konten aku, judul-judulnya banyak banget yang kadang-kadang tuh ngomongin ini, sering banget. So ya teman-teman, jangan terlalu worry tentang your future, karena aku ngatanya memang kayak di sini banyak banget hal-hal yang tadinya kamu takutkan, tapi jangan takut. Banyak banget kontrol dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan dianugerahkan ke kamu gitu loh. Mereka representasi dari Tuhan, dari pertolongan Tuhan akan bener-bener ngejagain kamu banget, selama memang kamu tuh berharap sama Tuhan, dan selama memang kamu disiplin untuk melakukan hal-hal baik ini. Karena aku ngerasa kayak be honest with yourself, ngomong tentang honesty, be honest with yourself, honesty. Wow, memang kalau selama memang kamu benar-benar kayak berserah sama Tuhan dan selalu transparansi sama diri kamu nggak mendinai kalau itu salah, ya kamu jadiin benar, kamu nggak excuse diri kamu untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Aku ngeliatnya memang your pentacles life, your general life gitu loh, material things di dalam November dan kedepannya insya Allah akan baik banget sih. Aku ngeliatnya bagus banget, aku nggak bohong gitu. Oke, menurut aku cukup sih pile nomor 1 segitu aja. Kalau ada yang mau follow Instagram aku, kita lucu-lucuan di situ, melihat sisi lain dari aku, bukan pick card reading doang. Kita live di situ, kadang-kadang aku juga bikin story, quote-quote yang menarik, quote-quote yang lucu, meme yang lucu dan yang bijak, aku biasanya taruh di situ. Silakan follow teman-teman ya. Tapi kalau misalkan mau personal reading dan segala macem, nggak ada di situ ya, tetap harus ke WhatsApp, karena banyak juga yang nge-DM aku, Kak gimana cara personal reading, itu ada di description box di sini. Kamu lihat itu WhatsAppnya seperti apa, itu juga ada perkenalan, nama aku Roro, aku tipenya seperti apa, personal readingnya, silakan lihat di situ, langsung WhatsApp si admin ya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Jangan lupa aku di like dan di komen, support aku dengan hal-hal positif seperti itu, supaya aku punya tenaga dan energi untuk terus berkarya dan nemenin kalian di pick a card reading berikutnya gitu loh ya. Jangan lupa juga aku di share ke teman-teman kalian yang kalian ngerasa tuh butuh juga liatin prediksi dan coachingan seperti ini. Silakan, monggo, aku senang juga dibantu seperti itu. Dan jangan lupa juga aku di subscribe supaya kita bisa ketemu diri dengan berikutnya. Dan jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain, karena hampir semuanya juga timeless. Artinya timeless itu tidak berbatas waktu, jadi kalian bisa tonton kapan aja. Kalau kalian ngerasa judulnya tuh baru pas sama kalian tuh sekarang, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu belum pas video yang ini, tapi mungkin sekarang baru ada yang pas tuh video-video aku yang udah aku bikin kemarin-kemarin. Silakan, monggo ditonton, karena semuanya itu timeless. Di dalam 5D atau di dalam dimensi kelima spiritual connection gak ada batasan waktu, jadi kalian bisa tonton kapan aja kalau memang kalian butuhin itu. Oke, yang pertama, yang penting kalian harus berserah sama Tuhan aja. Mudah-mudahan memang di situ ada coachingan aku yang berguna buat kalian gitu. Oke, Pak nomor 1, sekali lagi terima kasih udah menonton ini. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang Who in the World Are You. Oke, kita lagi ngobrolin your pentacles life di dalam bulan November 2020 ya. Apa itu pentacles life? Itu bukan hanya sekedar ini ya, sekedar koin atau pentacles, nggak kayak ini doang nih. Nih pentacles tuh nggak ini doang. Pentacles tuh banyak banget ya, jadi silakan lihat penjelasannya, itu penting banget supaya kamu tuh nggak salah arti. Di depan 3 menit doang kok, please kalian lihat supaya kedepannya kalau nanti ada omongan tentang pentacles itu kalian juga bisa ngerti itu apa. Karena pentacles life itu adalah hidup yang bener-bener hidup istilahnya ya, yang bener-bener kamu lihat sehari-hari, material thingsnya gitu loh. Coba kamu ditonton, jadi gak setengah-setengah. Silakan lihat di depannya teman-teman, itu untuk ilmunya kalian ya, biar kalau lihat pick a card reading dari tarot reader manapun kalian udah ngerti tuh ilmunya ada di depan ya. Aku udah pakai kata-kata yang gampang, cuma 3 menit doang kok di depan ya.
Oke, silakan. Kalau yang udah ngerti, please memang udah kamu tonton yang depan itu. Mari maju ke aku sekarang. Dalam Tuhan Yesus, banyakin fokus sama diri kalian, banyakin berdoa teman-teman. Relax ya. Aku akan ngambil energi kalian. Please jangan di skip juga. Karena ini penting banget juga dalam Tuhan Yesus. Oke. Banyak yang deg-degan dari tadi. Aku susah banget nomor 2. Oke, dalam Tuhan Yesus, pile number 2. Pentacles life kamu di November dalam Tuhan Yesus. Give me the answer, Tuhan Yesus. Banyakin berdoa teman-teman, apapun kepercayaan kalian, Tuhan Yesus. Oke. Wow my god, 3 cards. Oke, dengan bottom of deck-nya. Really? Udah lama nggak kayak gini. Wow, bagus banget ini. Bagus banget. Wow, The Magician. Oke. Ace of Pentacles. Wah, ini sampai sini pun masih bagus banget. Oke, aku lihatnya sih memang orangnya. Wow, 8 of Pentacles, 9 of Sword, wow, dan 6 of Pentacles. Alright, gini. Kalau mau dilihat overall energinya, kamu bagus banget. Kenapa? Karena kamu tuh lagi, sebentar lagi insya Allah bakal memanifestasikan tentang uang, tentang Pentacles life-nya kamu. Of course tentang Pentacles ini Pentacles. Di sini ada The Magician, di sini juga ada Ace of Pentacles, di sini juga ada Six of Swords yang menunjukkan memang kamu gila-gilaan kalau kerja. Banyak banget dari kamu yang kalau kerja atau sekolah atau belajar apapun pelajarannya itu bener-bener yang kayak pagi, siang, sore, malam. Kemanapun kamu kerja, di sini juga ada orang yang kerjanya bukan satu doang. Di sini kayak ada yang kerja tapi juga online shop misalkan kayak gitu. Atau di sini ada yang freelance, jadi ada di dalam beberapa pekerjaan. Bagus banget sih ini. Sebenarnya bagus banget. Cuma ada perintilan yang memang aku tiba-tiba dapat vision, dapat channel message. Tapi overall sebenarnya bagus banget. Cuma begini, kalau memang kamu nggak tahu gimana cara menyeimbangkan kehidupan kamu dari yang masuknya berapa, keluarnya berapa, atau enggak kamu tidurnya berapa lama, kamu kerjanya berapa lama, kehidupan pribadi kamu dan quality time with others tuh kayak gimana. Kalau kamu time management dan tipe the love of take and give-nya ke others itu kurang bagus, pincang, kamu akan sakit. Entah memang kamu itu sakitnya karena kurang tidur, atau kamu jadi overthinking karena kebanyakan kerjaan yang belum terselesaikan tapi waktunya udah habis, jadinya kamu performnya juga tidak bagus. Atau bisa jadi memang kayak kamu tuh jadinya tuh tidak seimbang. Jadi kayak karena kurang tidur atau kecapean, jadi kalau diajakin ngomong lama-lama tuh kayak ngawur atau jadi banyak lupanya. Kamu terikat di dalam satu masa di mana kamu tuh nggak bisa berpikir secara bebas. Aku lihatnya seperti itu karena kebanyakan kerja atau sekolah atau belajar. Intinya adalah kamu terlalu ngejar Pentacles life-nya kamu. Kamu terlalu berusaha untuk mengejar yang namanya impian, ya, kisah impian dongeng yang kamu lagi mau capai ini. Sebenarnya nggak apa-apa karena kamu lagi menggerakkan roda keberuntungan kamu lagi supaya memang menjadi jauh lebih beruntung. Journey-nya kamu jauh lebih baik ke depannya. Tapi kalau terlalu memaksakan diri, kamu capek. Ini nanti ada yang fisiknya sakit, aku ngelihatnya ada fisiknya yang sakit. Yang kedua ada yang memang mentalnya jadi gampang breakdown. Mungkin nggak kelihatan sekarang karena 7 dan 6 itu ngomongin tentang progression. Mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi nanti ke depannya banyak banget yang gampang untuk menjadi menjadi senggol bacok alias gampang marah atau sakit kepala, at least sakit kepala. Aku ngata kepala, ini yang kena kepala nih karena kurang tidur dan kamu juga pincang. Kalau ada segala sesuatu yang pincang dalam hidup kamu yang pertama kali dihajar kalau nggak kepala karena overthinking atau memang karena kurang tidur, yang kedua baru mental, baru hati. Tapi mental juga nggak serta-merta tiba-tiba gue jadi cacat mental alias kayak mental illness atau kayak mentalnya gampang breakdown. No, yang pertama yang dihajar kepala karena kamu jadi overthinking, kamu jadi lemot, bisa dijadi karena kamu terlalu banyak mikir, jadinya kayak nggak bisa think smart lagi gitu karena udah terlalu banyak beban. Itu yang bikinnya tadi aku bilang, entah jadi lemot, entah jadi overthinking, anxiety tiba-tiba karena kurang asupan apa, asupan ngobrol sama orang, quality time with your loved ones gitu loh. Atau memang sesimpel kayak kamu kurang tidur dan quality time with yourself, just with yourself, itu yang ada hancur. Alih-alih kamu pengen dapat duit banyak, nanti akhirnya kamu banyak spending duit ke arah-arah misalkan kamu berobat, kamu personal reading sama tarot reader atau sama healer, kan keluar duit tuh. Padahal kalau tadinya kamu seimbang aja, time managementnya seimbang, the love of take and give sama others juga seimbang, kamu nggak perlu
ke Roro atau ke tarot reader lain untuk personal reading, karena kamu hidupnya baik-baik aja gitu loh. Jadi jangan sampai kebablasan, apapun itu jangan sampai kebablasan teman-teman, karena di sini banyak kurang tidur. Giliran tidur kayaknya kurang mulu. Kenapa? Karena di dalam tidurnya pun juga nggak pules tidur gitu. Pernah gak sih kamu ngerasa seperti itu? Kalau pernah pasti tahu rasanya kayak gitu. Tetap aja pas bangun tuh lelah aja bawaannya. Dan udah kepikiran, bangun jam 6:15 udah harus siap-siap begini. Jadi udah kayak hidup itu tentang pentakel saja. Nggak boleh loh teman-teman kayak gitu. Nggak boleh. Karena walaupun kamu tuh pengennya memang menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Di sini ngomong tentang The Magician, ngomong tentang menyulap your journey menjadi the better journey dari yang kemarin. Tapi kalau memang kamu gak seimbang, semuanya ini hancur. Boro-boro termanifestasikan, boro-boro terwujudkan, yang ada malah jadi ambiar. Aku lihatnya seperti itu. Dan jangan keras kepala ya, aku ngeliatnya di sini kata-katanya keras kepala. Kalau diomongin orang di kason aku seperti ini, dianggapnya fun reading doang, dianggapnya cuma ya udahlah ini mah cuma apa ya, cuma general reading, gak usah dipikirin. Kalau ada orang yang ngomong ye digituin doang. Nah aku ngeliatnya di sini ada keras hati juga ya, karena aku ngeliatnya memang di sini kamu ngerasa ya gue kan emang pergi belajar, pergi mencari ilmu, pergi untuk kerja, pergi untuk bisnis, ini kan untuk kebaikan, kenapa sih bla bla bla. Jadi aku ngeliatnya memang kamu kalau diomongin orang juga kayaknya bawaannya ya pergi dari masalah, bukan nge-solve itu masalah. Itu nggak bagus juga teman-teman. Aku ngeliatnya seperti itu. Sorry kalau memang tiba-tiba langsung banyak banget penjelasannya sebelum ke oracle, tapi memang visionnya tiba-tiba banyak banget untuk kalian file nomor 2. Oke? Dan Tuhan Yesus semoga bisa membantu kalian kalau memang ternyata benar seperti itu. Woman holding a coin, Queen of Pentacles. Gila, ini custom ke aku ya. Kalau memang kalian ini yang milih ini banyak kan memang air sign. Air sign itu adalah si Gemini, ada Libra juga. Sorry, aku kayak tiba-tiba kecapean. Gila, ini workaholic banget gue. File nomor 2 lumayan kecapean. Oke, Gemini, Libra, dan Aquarius bisa jadi, atau memang yang paling banyak adalah Earth sign. Ngomongin tentang Pentacles, yaitu adalah Virgo, Capricorn gitu ya. Ada juga Taurus di sini. Silahkan di komen kalau memang benar, karena memang energinya hampir semuanya tentang si Pentacles, Earth sign, sama yang tadi aku bilang banyak juga tentang si ini, tentang si Sword, Air sign ya. Aquarius, Gemini, Libra. Aku ngeliatnya memang kamu bagus banget sih masalah masalah keuangan. Tapi aku ngeliatnya memang kamu banyak belajar, banyak pergi, banyak banyak aktivitas, banyak mobilitas, karena kamu ngedistract perasaan kamu yang lagi hancur. Aku nggak tahu perasaan apa ini. Mungkin kalau kamu anak rantau kayak aku dulu, memang banyakin kerjaan. Kita punya kerjaan banyak supaya nggak kangen rumah, nggak homesick, nggak kangen kisah cinta kita gitu loh. Karena aku ngeliatnya memang kamu tuh ada satu bukan masalah sih. Masalah tuh apa ya? Kalau masalah tuh terlalu besar sih. Aku ngeliatnya kayak kamu ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh takut banget untuk nggak kerja. Takut banget untuk kelihatan lelah. Takut banget untuk kayak kelihatan hancur gitu loh. Tapi aku juga ngeliatnya memang di sini ada traumatik, tapi traumatiknya karena di sini ada woman holding a coin. Aku ngeliatnya sih entah benar apa enggak ya. Coba di komen please kalau memang benar. Aku ngeliatnya kamu pernah ada di masa dimana kamu tuh nggak bisa ngegerakin keberuntungannya kamu. Makanya di sini ada Ace of Pentacles. Ya, aku ngeliatnya di sini kayak kamu pernah banget di posisi mandek banget. Makanya kamu ngerasa kayak enggak, gue harus workaholic, atau enggak kalau yang masih sekolah, enggak, gue harus belajar lagi. Enggak kenal waktu. Kenapa? Karena kamu pernah gagal. Entah memang kayak bukan gagal gimana banget, tapi kamu mungkin ngerasa hidup kamu gitu-gitu aja, dan sekarang pengen banget waktunya kamu ngejar ketinggalan kamu. Entah di sekolah, entah di umur kamu yang udah segini, tapi kamu masih kerjanya gini-gini aja, atau enggak kamu udah umur 30 tahun tapi gaji kamu tuh masih bener-bener 5 juta. Sedangkan teman-teman kamu tuh gajinya tuh yang udah above 10 juta gitu loh, udah 2 digit istilahnya. Aku ngomongnya udah 2 digit gitu. Ini kapan gue tuh berkembangnya, umur gue udah segini misalkan kayak gitu, dan kamu tuh ngejerin ketinggalan kamu banget. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Karena aku ngeliatnya memang bener-bener kamu tuh dari satu masa ke masa yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu lokasi ke lokasi lain, dan dari satu kerjaan ke kerjaan lain yang kamu kerjain. Misalkan kamu tuh kamu punya 2 kerjaan, atau enggak 2 bisnis, atau enggak kamu sekolah sambil kerja, atau kalau kerja juga misalkan kamu kerja kantoran tapi kamu juga Sabtu Minggu online shop kayak aku misalkan kayak gitu. Karena aku ngeliatnya memang kamu ngejerin masa depan kamu supaya naik tingkat sih dengan cepat. Aku ngeliatnya pengen banget punya satu masa yang baru. Aku ngeliatnya seperti itu. Nanti kita lihat apalagi ini
aku ngambil bottom of deck deh. Bottom of decknya apa nih? Door to personal healing and happiness. Yes, kamu pernah punya satu traumatik, mungkin traumatiknya yang aku bilang tadi, kegagalan, atau bahkan kayak kamu ngedistract hidup kamu supaya kamu tuh nggak nginget-nginget si doi atau inget-inget hal-hal yang gak penting, jadi bikin capek diri kamu aja supaya bisa tidur nyenyak. Ini satu lagi deh, apa ini? Financial constraint. Yes, ini seperti tadi aku bilang, kayaknya kamu pernah punya gagal sih. Entah gagal nilai kamu jelek, misalkan kamu hampir pernah gagal apa ya, tidak naik kelas ya, atau hampir nggak lulus, atau memang nggak, atau pernah nggak lulus gitu loh. Intinya adalah kayak kamu pernah ada di masa dimana kamu roda keberuntungannya ngerasanya mandek, ke hold sama sesuatu atau seseorang, dan sekarang waktunya untuk ngejar supaya kamu bisa benar-benar happy nanti, future-nya bright future, kamu juga bisa healing, kamu juga bisa keluar dari mungkin masa-masa rontoknya kamu, masa-masa bangkrutnya kamu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu sih yang aku lihat sih. Dan terakhir, The Magician and the Mirror. Kita berarti punya Magician 2 kali. Walaupun ini bukan bagian yang pasti banget, tapi aku ngeliatnya memang ngomong tentang The Magician. Aku ngeliatnya memang kamu tuh berusaha banget, balik lagi berusaha banget untuk mengendalikan masa depan kamu. Kamu pengen punya masa depan yang baik banget. Kamu juga pengen keluar dari masa lalu kamu yang kalau diinget-inget tuh bikin suntuk, stres gitu loh. Makanya masih sering overthinking di sini karena kepikiran masa lalu kamu pernah di posisi yang gak enak banget. Ya, tapi balik lagi harus tetap bercermin. Ini di sini The Magician and the Mirror. Tetap bercermin, introspeksi diri, jangan sampai sakit, jangan sampai kamu mau ngejar rezeki, jangan sampai kamu mau mengejar cita-cita kamu malah sakit. Karena kalau udah sakit susah, apalagi 2020. Sorry to say, aku bukannya bilang 2020 penuh dengan kesialan, tapi memang konsentrasi kita memang harus ke kesehatan ya, jangan sampai sakit teman-teman. Aduh, nggak ada gunanya kalau udah sakit, karena ke dokter aja sulit, ampun gitu ya. Infertility, yes, nggak seimbang dan komplasensi. Oke. Aku ngeliatnya memang kamu pernah punya satu masa yang sudah selesai yang bikin kamu sedih banget, dan kamu sekarang pengen banget membahagiakan orang tua kamu, membahagiakan diri kamu sendiri sampai tua. Aku ngeliatnya kayak kamu di sini ngomong tentang the bright future tuh parah banget. Kamu nggak mau punya masa senja atau masa tua yang gak enak, dan kamu nggak mau orang-orang sekitar kamu yang memang ada di sekitar kamu, misalkan nenek kakek, keluarga, atau siapapun nanti hidupnya jadi menderita. Aku ngeliatnya ini ngomongin tentang kayak satu kesatuan, kayak globe-nya hidup kamu loh ya, pentacles hidup kamu nggak mau kayak pernah ngalamin kebangkrutan, kamu nggak mau bangkrut, atau enggak kamu pernah hampir gagal, kamu nggak kuliah yang bener, nanti nggak bisa kerja yang bener, kamu nggak mau hidup kamu hancur gitu loh. Tapi inget di sini November 2020 ada kemungkinan kamu itu hidupnya nggak seimbang, yang tadi aku bilang. Mungkin cara kamu bekerja, cara kamu tidur, cara kamu juga menghabiskan uang kamu, entah memang jadi terlalu pelit atau jadi terlalu boros, itu nggak seimbang. Pokoknya ada ketidakseimbangan, entah memang quality time diri kamu sama kerjaan jadi nggak beres gitu-gitu loh ya. Dan jangan lupa kalau memang kamu pengen lebih sukses apapun itu, selalu aku bilang banyakin zakat, karena di sini Six of Pentacles juga ngomong tentang zakat, ngomongin tentang the love of take and give ya. Kalau memang masih bisa kasih beberapa puluh ribu, silakan kasih. Kalau memang kalian nggak punya duit banget, silakan banyakin Al-Fatihah untuk orang-orang sekitar kamu yang memang sudah tidak ada atau nggak ngebantu dalam hal apapun. Intinya banyakin karma baik. Karena aku ngeliatnya di sini tidak seimbangnya juga karma kamu kurang seimbang. Makanya mungkin kamu udah kerja capek-capek juga kayaknya ngasih aja di posisi kurang bagus. Mudah-mudahan ini ngebantu kamu untuk menyulap energi kamu dan menyulap your masa depan, your future menjadi lebih baik ya. Karena nggak bisa kita berjuang doang sayang, kita juga harus yang namanya ketuhanan gitu loh, ke arah-arah ya, banyakin karma baik dalam hal apapun ya gitu loh, supaya dapat miracles. Yes, ini ada miracles ya, supaya memang semesta juga merestui segala sesuatu yang kita mau gitu. Oke, amin ya. Alright, file number 2 what else? Oke, kita ambilin aja dalam Tuhan Yesus. Ada your commitment is being tested and emotional are running high. Oke, gampangnya sih gini sih, ini hampir sama sih. Di sini kayak Tuhan lagi ngetes kamu, apakah memang kamu menjadi orang yang baik, apakah kamu itu menjadi orang yang workaholicnya atau mencoba menjadi suksesnya itu angkat-angkat ayam, atau memang bener-bener mau disiplin menjadi seperti ini ya. Karena aku ngeliatnya sekarang tuh emotionnya kamu naik banget, entah naiknya ke arah baik atau tidak. Karena emotion itu bisa jadi seperti file nomor 1, memang kamu tuh jadi orang yang kayak punya tenaga dan punya punya semangat untuk kerja, untuk sekolah gitu loh. Tapi emotion are running high, karena ini ngomongin tentang emotion bukan energi. Emotion itu ke arah memang kayak kamu tuh lagi
lagi di masa yang kurang balance, infertility ya. Entah yang tadi aku bilang kamu jadi kayak emosionalnya lagi naik dan turun, nge-swing, atau sekarang lagi giat kerja tapi nanti bisa jadi loyo lagi. Jadi nggak seimbang. Kenapa? Ya karena yang aku bilang tadi, kalau lagi kerja-kerja, kalau lagi santai-santai, kalau lagi begini-begini, begitu-begitu, kamu tuh belum punya di sini tipe yang memang udah ngerti dari jam segini sampai jam segini harus tidur. Dari jam segini sampai segini gue kerja, atau gue kuliah, atau gue sekolah. Nanti dari jam segini ke sini kerjain kerjaan yang lain. Sabtu dan Minggu ada masanya, misalkan kamu 2 minggu sekali ketemu orang tua, tapi 2 minggu sekali ketemu si doi atau gimana, kumpul-kumpul sama temen. Nah aku nanti seperti itu, kamu tuh belum punya satu komitmen. Dan di sini masanya di 2020 ini, apalagi di di November 2020 ini, kamu diajak semesta untuk mengerti segala sesuatunya harus balance. Nah, di sini komitmennya kamu tuh lagi dites sama semesta. Apakah kamu benar-benar udah bisa naik level dalam hidup kamu? Apakah kamu benar-benar udah bisa ngebalancing hidup kamu? Dikasih harta, kamu tahu harta kamu tuh mau dibawa kemana? Dikasih keajaiban, dimanifestasikan semua yang kamu mau. Apakah kamu akan bersyukur ke Tuhan? Apakah kamu akan punya quality time buat diri kamu, buat orang-orang terkasih kamu, dan kamu mau nolong orang kalau memang kamu dikasih kebahagiaan? Nah, aku rasa di sini memang banyak banget testing atau banyak banget ujian dari Tuhan. So hati-hati, dan saran dari aku ya tetap banyakin ini ya, banyakin sesuatu yang baik-baik ya, karena memang di sini lagi dites sama Tuhan. Aku bukannya bilang ini pencitraan, tapi alangkah baiknya ketika memang kamu lagi dites sama semesta, dites sama Tuhan, ya banyakin hal-hal yang baik supaya tesnya itu nilainya bagus ya. Oke? Selanjutnya pile number 2, what else? Apalagi yang akan terjadi sama kamu di 2020 November, your Pentacles life. Dan Yesus, emang emotionnya tinggi banget, intuisinya sebenarnya lagi tinggi sih kamu sih, karena banyak banget jumping card. Ada spring, your desire fully manifest as the flowers begin to bloom. Aku ngeliatnya memang kayak ini banyak banget ngomongin tentang manifestasi. Bisa jadi memang di spring season, bisa jadi ya di spring season kamu bakalan dapetinnya. Karena di sini memang kamu lagi berusaha, jadi memang bukan November banget hasilnya dapet, tapi dari sekarang tuh udah kelihatan nanti mungkin di spring season ya. Itu bagus banget. Tapi aku ngeliatnya memang bukan ngomongin ke situ. Bisa jadi ini hanya gambaran aja. Kamu tuh kayak spring season, jadi indah banget. Bukan bener-bener kayak summer yang panas, mataharinya kenceng. Tapi spring tuh kayak lebih lembut aja, masih ada angin, kadang-kadang berawan juga gitu loh. Jadi nggak yang menyengat banget, dan semuanya tuh indah banget. Kalau kamu lihat tuh bunga tetap mekar walaupun nggak summer banget gitu loh. Dan semua yang kamu mau, your desire itu bakalan termanifestasi. Amin. Kenapa? Karena sekarang tuh lagi dites sama semesta. Karena waktunya sekarang itu semesta lagi melihat apakah kamu tuh emang layak untuk dikasih banyak berkat. Apakah kamu layak sekarang untuk dikasih banyak hoki. Intinya kayak gitu. Karena aku ngeliatnya kayak aku nggak bilang kamu orang buruk atau kayak gimana, tapi aku ngeliatnya memang kayak ada beberapa hal yang memang harus diluruskan dulu ke kamu. Dan ini adalah waktunya Tuhan untuk kayak ngelihat kamu, apakah benar kamu tuh udah naik level dan kamu udah patut untuk mendapatkan banyak banget berkat. So tetap komitmen kamu tetap baik ya, rutinitas kamu, cara kerja kamu diperbaikin, cara sekolah kamu diperbaikin, dan insya Allah memang bagus banget nanti kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu mau secepatnya. Karena manifestasi ada 3, 1, 2, The Magician juga ngomongin tentang manifestasi. And you know what? Tadi aku lihat dapat The Magician, dan di sini ngomongin tentang ini journey, your journey. Bagus banget. Dan bottom of deck yang tadi sini, ask for what you want, let the universe and other people know what you need. Intinya adalah memang jangan lupa juga banyakin ngobrol sama orang-orang terkasih kamu, banyakin juga ngobrol sama Tuhan, of course, banyakin juga afirmasi ya, dan banyakin quality time sama orang-orang terkasih kamu. Itu artinya mungkin karena di sini juga banyak banget waktu kamu yang terbuang, mungkin untuk kerja atau sekolah atau kayak mencari hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk ngobrol sama mereka, karena restu dari mereka dan kebahagiaan dari mereka tanpa kamu sadarin ini yang bikin kamu lebih hoki. Dan aku yakin, aku percaya banget gitu loh, the power of restu, the power of orang tua, keluarga tuh gila banget sih. Dan Yesus, pile number 2, what else? Pile number 2, what else? Oke, ini ya udah. Oke. Ada loneliness, ada surrender, dan ada indecision, ada healthy. Ini dulu health, I will honor the physical vessel and rinse my soul. Intinya adalah memang banyakin sehat. Kalau nggak sehat, yang tadi aku bilang, ini ngomong tentang kesehatan banyak banget. Aku tuh dari tadi concern di file nomor 2 kesehatan, entah kesehatan mental atau kesehatan fisik. Tapi memang kalau kamu
tidak seimbang seperti ini bakalan banyak banget sakitnya ya. Karena aku ngeliatnya memang di sini kamu sempat kayak galau, tapi jadi karena galau kerjain suka hati, emotionnya itu naik dan turun, infertility. Aku ngeliatnya memang secara mental, secara emotion juga jadi apa ya, kurang bagus ya. Ya karena itu dia, pokoknya kerja tapi nggak kerja cerdas. Kamu kerjanya tuh kerja workaholic tapi bukan kerja yang tepat sasaran gitu loh. So saran dari aku memang pakai I use my intuition in all aspect of life. Jadi jangan lupa untuk nanya sama Tuhan. Jangan lupa yang tadi aku bilang, ngobrol ke Tuhan as what you want ya, ke Tuhan, ke universe. Jangan lupa juga tanya sama orang-orang terkasih kamu, karena kadang-kadang juga representasi jawaban dari Tuhan adalah melalui orang-orang terkasih kita. Dan jangan lupa juga ngobrol sama Tuhan supaya memang ada mukjizat untuk setiap masalah hidup kamu, supaya kamu juga jadi orang yang lebih intuitif, supaya kamu tahu apa yang terbaik. Gimana caranya menangin tender, gimana caranya menangin hati klien, gimana caranya memenangkan hati dosen, gimana caranya supaya gue udah ketinggalan 3 bab, tapi gimana caranya supaya itu bisa terselesaikan dalam waktu belajar 2 malam doang gitu loh. Tanya sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, tanya sama orang-orang terkasih kamu juga ya. Dan aku ngeliatnya memang di sini banyak banget apa ya, satu masa dimana yang kayak aku bilang, punya masa lalu yang gak enak banget, lonely. Entah lonely dalam arti kayak ya lu nggak punya duit jadi nggak bisa ketemu teman-teman, atau yang tadi aku bilang juga kamu juga loneliness hidupnya, anak rantau atau baru putus dari pasangan, atau ya punya masalah di kehidupan yang biasa yang bikin kamu tuh pengennya kerja mulu. Dan di sini di November 2020 diajak semesta jangan merasa seperti ini. Banyakin ngobrol sama orang-orang baru kalau memang kamu tuh nggak punya orang-orang baru. Banyakin juga ngobrol sama orang-orang terkasih kamu. Mungkin memang nggak bisa ketemu fisik karena lagi PSBB, tapi jangan lupa ngobrol sama mereka supaya hati kamu plong, supaya kamu tuh bisa tidur nyenyak, supaya kamu nggak ngerasa juga kesepian gitu loh. Supaya memang kamu ngerasa walaupun di kosan kamu sendirian, kamu anak kos-kosan, kamu nggak punya siapa-siapa, tapi nggak loneliness. Karena alone belum tentu loneliness gitu kan ya. Banyakin seperti itu, banyakin berharap sama Tuhan, banyakin juga pasrah, bukan karena kalah, tapi karena memang kamu tahu nanti kedepannya banyak miracles. Surrender to the God ya. I can release my need to control of my life ya. Karena aku ngeliatnya di sini memang kamu lagi di tempat semesta. Aku ngeliatnya di sini proses. 7 of Pentacles itu proses. 8 of Pentacles itu proses ya. Dan ini bagus banget, 6, 7, 8, yang artinya memang insya Allah memang kamu tuh bakal naik. Tapi sekarang tuh masih naik dan turun, karena di sini 8, 6, 7, jadi pernah naik banget, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi insya Allah nanti kalau memang kamu terus-terusan disiplin untuk melakukan hal-hal yang baik, karma yang baik, perilaku yang baik, rutinitas yang baik, itu aku ngeliatnya memang termanifestasinya kan cepet banget. Hidup kamu bakalan jauh lebih bagus sih setelah November ini, kelihatan banget. Karena pentaclesnya banyak banget juga sih, tapi harus seimbang ya. Harus seimbang apapun yang kamu lakukan. Supaya apa? Supaya sehat lahir dan batin. Ini aku taruh sini deh karena memang mengenai kesehatan sih, penting sih. Tuhan Yesus. File number 2 apa lagi? Oke, ini Tuhan Yesus. File number 2 ini untuk saran ya, saran. Law of attraction, yes. Nih. Six of Pentacles. Banyakin attraction atau banyakin hubungan yang baik-baik melalui diri kita ke diri kita sendiri, ke orang lain, dan ke Tuhan ya. Karena setiap setiap tindak tanduk yang kita lakukan, setiap pemikiran yang kita pikirin itu bisa termanifestasikan. Jadi berpikirlah yang positif, berperilakulah yang positif, dan punya love of attraction atau punya hubungan atau punya relationship yang baik juga sama orang ya. Sama orang-orang baik juga, karena aku ngeliatnya memang kamu di sini lagi dites sama semesta. Balik lagi, your commitment is being tested, yang artinya adalah di sini semesta mau tahu apakah kamu bisa juga punya hubungan yang baik sama orang-orang dan memilih orang-orang yang baik. Aku ngeliatnya sih seperti itu, karena di sini memang di sini kamu lagi diujinya luar biasa sih November, tapi diujinya bukan kayak lu lagi dapat ujian berat, no. Aku ngeliatnya di sini kamu disuruh menjadi orang lebih seimbang, supaya rezeki juga bukan rezeki doang yang datang, tapi yang bertubi-tubi, kayak shower of abundance. Kalau abundance insya Allah dapat terus kamu tiap bulan, tapi kayak nanti kedepannya apakah benar-benar dapat orang yang baik banget. Dan you know what, di sini ada wedding, tapi wedding juga di sini bukan ngomongin, mungkin di sini ada juga yang mau nikah, insya Allah dapat duit untuk nikah akhirnya, bisa ketemu sama orang yang tepat dan punya duit yang cukup untuk menikahi orang yang kamu mau juga. Tapi di sini sih ngomongin wedding itu juga ngomong tentang boundaries, ngomongin tentang relationship ya. Jadi memang aku ngeliatnya mudah-mudahan kedepannya kamu punya orang-orang yang tepat untuk dijadikan orang dalam hidup kamu selamanya. Karena wedding juga ngomongin tentang komitmen yang long last ya, lifetime komitmen. So
Aku ngerasa kalau kamu menjadi orang yang baik dari sekarang, menjadi orang yang seimbang, menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang tepat time managementnya dan anger managementnya, emotion yang gak naik dan turun, emotion yang gak nge-swing terus-terusan. Aku ngerasa banyak banget orang yang akan deket sama kamu, soul family kamu yang baik-baik, dan insya Allah ini yang bikin kamu tuh ngerasa semua yang kamu mau termanifestasikan ya di dalam life-nya kamu, bener-bener Pentacles life-nya kamu gitu loh. Ya, mau sekolah apapun, mau punya teman kayak gimana pun kamu dapet yang baik-baik, insya Allah gitu loh. Kalau memang kamu udah seimbang, intinya kayak gitu sih. Kalau kamu udah introspeksi diri, karena mirror juga ngomongin introspeksi diri. Ketika memang kamu udah dapet kamu udah dapet klik momennya, kamu tahu introspeksinya mau jadi apa, insya Allah kamu mendapatkan soul family dan twin flame kamu untuk di kehidupan ini gitu loh. Nggak loneliness lagi nanti jadinya gitu, dan nggak indecision lagi, karena kamu udah tahu apa yang terbaik buat diri kamu dan kayak gimana cara merepresentasikannya gitu loh. Oke, menurut aku cukup file nomor 2. Silakan di follow Instagram aku kalau memang mau lihat juga hal-hal yang lain selain pick a card reading. Aku suka lucu-lucuan di situ, bikin quote yang menarik, nge-repost quote-quote yang menarik. Bahkan quote-quote yang alay juga aku suka banget supaya kita ketawa, karena nggak melulu kita harus sok-sok bijak seperti ini. Silakan ditonton dan silakan di follow kalau memang kalian mau follow @spero_roro. Itu aja punya aku, Spero underscore tuh yang apa, tanda di bawah gitu, strip di bawah underscore Roro ya, itu aja punya aku. Oke, silakan juga di like dan di komen kalau memang kalian suka dengan jawaban seperti ini. Insya Allah ini menarik dan bisa bikin kamu lebih mengerti apa yang harus kamu lakukan ke depannya gitu ya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau memang kalian ngerasa ini cocok buat dibagikan juga, menjadi apa ya, menjadi killing time yang positif buat orang-orang terkasih kalian juga. Silakan, monggo kita berbagi berkat secara online juga. Ya, aku suka juga kalau bakat aku dinikmati sama banyak orang. Dan jangan lupa juga di subscribe supaya memang Roro ngerasa, oh banyak juga yang memang ngerasa apa ya, terbantu sama bakatnya Roro ini gitu loh. Silakan teman-teman, dan mudah-mudahan Roro punya banyak waktu dan banyak energi, banyak tenaga untuk tetap menghibur kalian di video-video berikutnya lah, kalau memang aku ngerasa oh ya ternyata tanggapan kalian tuh positif gitu. Oke, terima kasih banyak file nomor 2. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang belief. Oke, kita lagi ngobrolin kira-kira seperti apa Pentacles life-nya kamu, hidup Pentacles-nya kamu di November 2020. Yang belum ngerti Pentacles itu apa, Pentacles bukan berarti tentang uang-uang doang, bukan ngomongin tentang koin-koin atau duit-duit doang. No, ini banyak banget. Wah, banyak banget deh. Ini sebenarnya adalah hidup yang benar-benar hidupnya kamu, general life-nya kamu. Itu ada penjelasannya di depan, cuma 3 menit doang aku ngejelasinnya. Atau penjelasan malah cuma 2 menit. Habis itu penjelasan yang lain, silahkan ditonton dulu teman-teman. Supaya nanti di readingan yang lain dan di readingan tarot-tarot reader yang lain, kamu tuh udah tahu, oh ke arah sini loh. Oh ini bisa ngomongin tentang ini juga loh. Wah, ini Pentacles tuh tentang kehidupan yang nyata banget soalnya ya. Silakan dilihat penjelasannya teman-teman. Tonton Yesus. Cuma 2 menit doang loh. Oke. Oke, pile nomor 3, banyakin doa sekarang karena aku akan mengambil energi kamu. Fokuslah sama diri kamu sendiri. Kalau bisa pakai headset ya. Jangan lupa berdoa juga. Tonton Yesus. Pile number 3, Tonton Yesus. Life Pentacles-nya kamu, Pentacles life-nya kamu akan seperti apa di, kalau bener ini bagus banget karena di sini ada the star. Ya, kalau bagus, kalau benar nanti kita akan lihat. Karena aku lagi nggak mau ngambil jumping card yang terlalu banyak. Pile number 3, Pentacles life-nya kamu akan seperti apa? Oke. Tentang pilihan sih aku lihatnya nih. Oke. Yep. Aku kumpul udah. Oke. Alright teman-teman, pile number 3. Ini lumayan lama, aku lihatnya memang nomor 3. Ya kan, tentang pilihan. Aku ngeliatnya sih kayak apa ya, tuh bener kan, aku ngeliatnya kayak kamu tadi juga ada the hangman. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh pengen tahu star hidup kamu apa, dan aku ngeliatnya kalau misalkan kamu udah melalui masa ini bakalan menjadi masa yang bagus banget. Karena aku ngeliatnya kayak, coba 3 dari sini apa, yap, aku ngeliatnya kayak kamu tuh bergerak dari masa yang ke masa lain, tapi kamu tuh ngerasa capek sih, kamu tuh bingung harus ngapain. Ini tentang indecision juga, indecision life. Oke, aku cacat satu persatu ya. Pile number 3, Tuhan Yesus.
Aku ngeliatnya kamu di sini sekarang menjadi orang yang penuh dengan logika, karena banyak banget hal yang sudah menyakiti kamu, banyak banget hal atau sesuatu atau seseorang yang telah hilang, pergi, timbul, hilang dalam hidup kamu. Kamu sempat ada di masa yang kacau banget kalau masalah Pentacles, entah memang hidup kamu kacau, misalkan bisnis kamu hancur, kamu jobless, kamu pengangguran, atau sekedar kayak nilai kamu jelek, kamu nggak punya masa depan yang cerah menurut kamu udah babak belur, kamu itu sakit, ada juga di sini memang sakit, masalah hati, masalah masalah pernapasan dan ini dan apa masalah kepala, ini banyak banget, ini udah babak belur, entah mentalnya kamu memang babak belur, keuangannya kamu babak belur, kamu juga punya kayak misalkan raport atau IPK merah semua, jelek banget, under your standard, under your parents standard. Ini bikin kamu kelabu, bikin kamu nggak tahu harus ngapain. Tapi aku ngeliatnya ke depannya, insya Allah di bulan November kamu itu punya satu harapan dan punya satu trigger, entah apapun triggernya, yang bikin kamu ngerasa kayak feeling fulfillment, dan kamu ngerasa kayak dreams come true-nya kamu tuh mulai kelihatan hilalnya. Aku ngeliatnya di sini kamu mulai ketemu sama banyak orang yang baik, kamu ketemu banyak sama hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Entah YouTube channel kamu jadi sekarang home-nya itu isinya apa ya, video-video yang baik, atau sesimpel kayak kamu tuh nemuin soul family kamu yang baik, entah jadi punya teman baru yang baik, punya kayak apa ya, rutinitas yang baik, misalkan tiap pagi kamu meditasi, atau sekarang tiap pagi kamu itu kayak belajar sebentar sebelum kamu kuliah online atau sebelum kamu berangkat kerja. Aku ngerti ada sesuatu yang baik yang datang ke kehidupan kamu, dan ini bikin kamu selangkah lebih dekat dengan apa ya, lebih dekat dengan impiannya kamu di sini. Karena kenapa, kamu sekarang tuh udah punya satu mindset yang baru. Aku rasa kamu tuh sekarang udah lebih mateng di masalah mindset, ya. Di masalah komunikasi kamu tahu gimana cara untuk berkomunikasi yang baik. Aku ngeliat di sini throat cakranya kamu juga, atau cakra komunikasi kamu, cakra untuk mengungkapkan isi hati kamu itu baik. Ini yang bikin kayak apa ya, orang tuh ngerasa kamu tuh nggak lagi kayak yang dulu. Dan aku ngeliatnya di sini kayak kamu tuh bijak banget, karena kamu di sini pakai logika, kamu di sini nggak pakai feeling doang. Yang tadinya mungkin logika kamu atau misalkan kayak isi kepala kamu tuh amburadul lah ya. Sekarang aku ngeliatnya kayak kamu tuh lebih bijak dan lebih kena sih. Kenapa? Ada salah satunya karena memang punya rutinitas yang baik. Karena aku ngeliatnya di sini kalau ngomong tentang Four of Swords, ini ngomong tentang rutinitas juga. Ini ngomongin tentang orang yang nggak mau lagi bertengkar atau nggak lagi memberikan alasan ke dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Misalkan kamu tahu yang namanya tidur tuh harus cukup, tapi kamu tuh tiap hari istilahnya begadang, atau enggak kamu tiap hari overthinking, galau segala macam, nonton drama Korea keseringan sampai lupa waktu, atau enggak ngomong sama si doi itu kelamaan jadi lupa tidur, entah apapun itu yang bikin kamu kurang tidur, bikin kamu juga kurang performnya tiap hari, bisa jadi sakit juga. Nah ini kamu tuh tahu sekarang, dan kamu nggak mau mengexcuse atau kamu nggak mau memberikan alasan ke diri kamu, enggak kok, nggak apa-apa, satu hari tidur 4 jam doang, endebla. Sekarang kamu tahu pakai logika itu nggak bagus, udah kamu strict to the point, gue nggak mau ngelakuin ini lagi. Jadi aku ngeliatnya di sini kayak Four of Swords juga ngomong tentang kenyamanan. Jadi kamu berusaha beradaptasi untuk menyamankan diri kamu di posisi ini. Kamu tidak lagi galau, misalkan kayak, tapi kan gue kan lagi sedih, jadi nggak apa-apa deh kalau misalkan nilai gue turun, atau nggak apa-apa deh kalau misalkan gue begini begitu. No, aku ngeliatnya kayak kamu berusaha untuk, ya diri gue sekarang seperti ini, entah memang gue lagi sakit hati, atau memang gue lagi galau, atau memang gue lagi gak punya duit, gak punya teman, gak punya apa, tapi gue tetap bisa kok melangkah ke depan. Jadi kayak kamu tuh gak memberikan ruang untuk the devil side di dalam diri kamu tuh untuk menyerang kamu. Aku ngeliatnya di sini posisinya kamu naik ke atas walaupun masih dalam proses yang lumayan panjang, karena ini baru banget keluar dari satu masa yang hancur banget, sakit hati, sakit kepala, wah sakit secara dompet, kantong, semuanya hancur. Aku ngeliatnya kayak gitu, but it's okay. Gila banget dari yang ini hancur dua-duanya, tapi bottom of decknya, dan yang terakhir ini adalah fulfillment, dreams come true. Kayak akhirnya tuh Tuhan tuh menganugerahi kamu banyak banget rezeki, karena yang tadi aku bilang, kamu tuh udah melalui masa-masa yang jelek dan kamu udah bisa nyaman di posisi itu loh. Jadi Tuhan tuh nganggapnya kamu tuh udah naik level. Oh my god, November banyak banget yang naik level nih, aku ngeliatnya deh. Terus pile number 3, yes, yang tadi aku bilang cakra kelima, throat chakra, ngomongin tentang cakra komunikasi. Aku ngeliatnya memang bener-bener ada hal baik yang akan datang. Ini Archangel Gabriel tuh ngomongin tentang Archangelnya good news. Jadi aku ngeliatnya insya Allah memang banyak banget good news, banyak banget harapan indah yang akan terkabarkan di November. Aku ngeliatnya juga di sini banyak banget orang yang baik yang akan berkomunikasi sama kamu, yang bikin kamu ke-trigger untuk menjadi orang yang lebih baik juga, siapapun itu. Entah memang kamu
entah memang diri kamu sendiri yang kamu mensugesti diri kamu, ayo kita bisa, atau memang ada orang yang datang yang bikin kamu tuh kayak ya mengerti tentang hidup ini. Dengan Yesus. Financial constraint seperti Five of Pentacles. Aku ngeliatnya memang tadinya ada kebobrokan di dalam hidup kamu. Ada man holding a heart, ini seperti Three of Sword. Ini aku ngeliatnya memang kayak apa ya, tadinya memang ada yang bikin kamu stres banget ya. Kayaknya sih kayaknya sih karena di sini ngomong juga broken heart, di sini juga ngomongin tentang selingkuh, diselingkuhin, disakiti, dimanfaatkan dan dihianati. Nah, ini ngomongin tentang ini. Jadi makanya babak belur. Tapi aku ngeliatnya ke depannya nanti kamu punya strategi untuk keluar dari masa galau, masa hancur, masa menderita, masa-masa sedih ini. Ya, dan ini aku ngeliatnya memang dituntun semesta, karena memang kayak kamu tuh korban sebenarnya di sini. Dan insya Allah kamu punya strategi yang gila-gilaan yang bisa bikin kamu tuh dapat dreams come true-nya kamu. Wah, ini bagus banget sih. Amin ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau kamu memang di posisi lagi hancur banget sekarang, percaya pel nomor 3, insya Allah kedepannya November akan menjadi hari dan keberuntungan kamu yang luar biasa. Sekarang kamu ngerasanya impasse, kamu ngerasanya hancur banget, kamu ngerasanya gila banget. Tapi inget, kedepannya kamu memang bakalan dikasih tatapan yang maju ke depan. Banyak banget archangel, banyak banget Holy Spirit ya, spirit guide yang akan nge-guide kamu, representasi dari semesta dan Tuhan ini. Aku ngeliatnya kayak kamu bakalan jadi orang yang baik banget, kamu menjadi orang yang bisa melindungi keluarga kamu. Di sini juga aku ngeliatnya kayak mungkin ada keluarga kamu yang sakit atau kamu yang sakit yang bikin kamu galau, tapi aku ngeliatnya nanti ke depannya ada satu solusi. Entah solusinya apapun itu, karena bottom of deck-nya juga bagus banget, ada enlightenment. Aku ngeliatnya kayak makin banyak kamu berafirmasi, makin banyak kamu itu berserah sama Tuhan. Ini kayaknya Tuhan bakalan banyak banget ngasih anugerah, berkat, dan aduh aku dapat vision banyak banget, satu persatu ya aku ngomongin. Tunggu bentar. Intinya aku ngeliatnya kayak kamu ngerasa sekarang tuh banyak banget dapat cobaan sih, dan bisa bikin hari-hari kamu hancur, dan uang kamu, simpanan kamu tuh hancur gitu loh. Kamu tuh ngerasa di diri kamu, di hidup kamu tuh nggak ada good news atau nggak ada satupun cahaya ilahi gitu loh. Tapi mudah-mudahan kamu dapat kayak bantuan dari mana aja sih, dan hidup kamu yang tadinya impasse seperti ini, nggak tahu mau kemana, mudah-mudahan nggak buntu lagi dengan Yesus. Oh my god, ini perjuangannya berat banget. Ini aku sampai kayak sempat kayak banyak banget. Wah gila, skenario nya banyak banget. Aku cuma bisa bilang kayak stay strong dan stay positif ya pel nomor 3, karena aku nggak mungkin ngasoin satu persatu yang aku lagi denger sekarang. Tapi jujur aku ikutan kayak wow banyak banget ini skenario hidup yang gila banget. Hancur duit, mental, kesehatan fisik, ini hancur semuanya sih. Ada orang tua yang sakit pun aku ngeliatnya memang kamu nggak bisa ke kampung. Please kasihan ke aku di comment section, di bagian komen kalau memang kamu ngerasa kayak ada orang yang sakit tapi kamu nggak bisa bantu, dan bahkan kamu nggak bisa ke sana karena mungkin PSBB atau nggak punya duit, atau memang kamu punya kontrak kerja yang ketat. Aku ngeliatnya seperti itu. Oh my god. Oke, circle kamu akan seperti apa? Nothing is yet in stone, yang tadi aku bilang kayak kamu ngerasa memang kamu nggak punya sama sekali. Saat ini kamu nggak punya sama sekali masa depan. Kamu ngeliatnya memang impasse, seperti nothing is yet in stone. Kamu nggak ada sama sekali masa depan, nggak ada yang akan datang. Tapi insya Allah memang bottom of deck-nya a personal issue reaches resolution. Aku lihatnya nanti ke depannya kamu punya resolusi atau punya strategi ya. Di sini strategi gimana caranya supaya hidup yang pas-pasan ini, hidup yang berantakan ini, sesuatu yang hancur ini menjadi lebih baik. Insya Allah kamu punya resolusi yang bagus banget, punya cahaya ilahi seperti Nine of Cups dan Enlightenment. Gimana caranya untuk menatap masa depan kamu ke depan lagi. Kayak kamu tuh entah kenapa kayak dituntun sama semesta gitu loh. Aku ngeliatnya sih seperti itu. Ini yang kamu rasain sekarang. It's okay teman-teman, karena semua orang pasti pernah di posisi kamu, lowest point, bahkan under zero alias minus. Nggak apa-apa kalau kamu lagi ngerasain itu. Tapi yang aku bilang tadi, stay positive and stay strong. Jangan nyerah, karena aku ngeliatnya setelah 2 ini hancur, ini bagus banget ya. Banyakin pakai logika, banyakin juga punya mindset yang bagus, karena kamu harus mensugesti diri kamu kalau kamu kuat, kalau kamu nanti bisa, gitu loh. Kalau kamu nggak kuat di situ, kamu bakalan dimainin sama emotion kamu, sama the devil side dalam hidup kamu. Percaya. Tuhan Yesus. Ada flower power, banyakin juga keluar rumah ya, ngeliatin tanaman ya, entah memang kayak sedikit banyaknya memang kalau kamu suka bertanam, bercocok tanam seperti mama aku dan seperti para elit sekarang, banyak banget yang suka bercocok tanam. Bisa jadi kalau kamu suka itu, atau enggak flower power ngomongin tentang earth sign, ngomongin tentang earthy, ngomongin tentang be grounded.
Jangan lupa untuk ngobrol sama Tuhan, banyakin juga ngambil napas panjang-panjang, seperti tea walk atau sekedar kayak kamu di teras kayak apa ya, menikmati angin sore, something like that. Karena aku ngeliatnya memang kamu butuh banget apa ya, inspirasi. Banyak banget inspirasi yang harus kamu dapetin. Oh, dan bottom of deck-nya connect with nature, of course. Aku ngeliatnya memang kayak apa ya, kamu tuh butuh banget sih waktu untuk nafas, untuk ngeset your mindset menjadi mindset yang baik gitu loh. Aku ngeliatnya soalnya kayak kamu tuh butuh banget mental support, tapi kadang-kadang kamu nggak bisa dapetin itu. Mungkin karena kamu anak kos-kosan atau memang kamu ngerasa emang di apa ya, orang-orang sekitar kamu dulunya brengsek, kamu nggak mau ngobrol sama mereka, bla bla bla. I don't know, banyak banget cacahannya di vision aku. Tapi satu hal yang Tuhan mau, jangan lupa untuk nanya sama Tuhan, karena di sini ada Archangel Gabriel yang ngomong tentang good news. Ini juga di sini ngomongin tentang enlightenment, dan bottom of deck-nya bottom of deck-nya enlightenment. Ini kamu tinggal minta sama Tuhan, kamu berseru sama Tuhan, afirmasikan. Jangan lupa tahajud, jangan lupa juga doa semalam suntuk, apapun namanya ya. Mudah-mudahan kamu di-guide semesta untuk mendapatkan apa ya, brighter future ya. Oke, ini kan tadi kan bottom of deck-nya. Aku ngambil satu lagi deh, apa ini? Your wishes is granted. What you have asked for is coming true. Oh my god, ini seperti 9 of Cups. Amin. Udah aku bilang, kalau kamu berseru sama Tuhan, ini bakalan dapet apa yang kamu mau. Mungkin kamu sekarang lagi hancur-hancuran, dan jangan lupa memaafkan masa lalu kamu, maafin semua orang yang brengsek di hidup kamu ya, yang bikin kamu hancur-hancuran seperti ini. Jangan lupa, jangan sampai ada akar pahit berlebihan di dalam hidup kamu ya, karena ini yang bikin kamu gak punya ruang untuk apa ya, untuk berkat ya. Mungkin itu susah ya, karena aku pun juga tahu kalau ada orang brengsek ya itu susah lah kita maafin. Tapi jangan sampai itu ngegrogotin kita dan bikin kita nggak punya ruang, nggak punya space di hidup kita untuk dikasih berkat sama Tuhan ya. Oke, inget ini berkat tuh fulfillmentnya tuh sebentar lagi. Amin. Oke, kayaknya November bakalan menjadi bulan yang baik banget sih buat kamu. Amin. Aku sih ngeliatnya seperti itu. Aminin aja. Banyakin afirmasi tapi ya, Tuhan Yesus, supaya banyak good news datang ke hidup kamu. File number 3, what else, Tuhan Yesus, November 2020. Ada peace. Ada happiness. What else? Ada trust. Ada pride. Yes. You got your pride again, baby. Gede banget sih tuh suara motor. Ya ampun Tuhan Allah. Udah maghrib begini masih motor. Sorry teman-teman. Oke, kamu bakalan dapet pride yang tinggi banget. Yang mungkin kamu tadinya tuh yang tadi aku bilang pesimis, kamu gak bakalan dapetin apa ya, brighter future. Kamu juga bakalan direndahkan sama orang-orang yang benci kamu, sama orang yang mengkhianati kamu. Kamu gak bakalan dapet karma baik. But itu salah. Aku lihatnya memang kamu bakalan dapet happiness, kamu bakalan dapet orang-orang terkasih kamu yang baik-baik. Kamu bakalan dapet good news, kamu bakalan bermigrasi menjadi orang yang lebih baik, ke lokasi yang lebih baik. Kamu bakalan damai, kamu bakalan kayak punya cinta kasih lagi. Kamu bakalan apa ya, kamu bakalan tahu apa yang terbaik, karena tadinya mungkin kamu nggak ngerti harus ngapain. Tapi yang tadi aku bilang, ketika memang kamu udah menjadi orang yang lebih baik, kamu ngeset diri kamu menjadi lebih baik, kamu tetap stay strong dan stay positif. Banyak banget inner voice yang representasi dari semesta, dari cinta kasih Tuhan, yang akan memberikan kamu jalan terbaik, strategi yang terbaik untuk menjadi orang yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan kamu bakalan punya pride, punya value lagi dalam hidup ini sih. Aku rasa sih seperti itu. Karena tadinya mungkin kamu kehilangan semangat hidup karena nggak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, tapi aku rasa nanti kamu bakalan tidur nyaman. Entah memang karena kamu hidupnya lebih nyaman, atau kamu jadi kayak nggak overthinking dan kamu tahu gitu sekarang buat di posisi yang udah lebih baik. Kamu nyaman deh intinya. Kamu damai, sejahtera. Dan keluarga kamu juga pasti kecipratan tipe-tipe seperti ini nih, kalau yang file nomor 3. Aku rasa seperti itu. Kita ke saran dulu sebelum memang konklusinya. Kalau ada yang mau follow Instagram aku juga monggo, silakan di @spero_roro. Itu doang yang punya aku, Spero, terus underscore yang garis bawah itu Roro ya. Aku sering alay-alayan juga di situ, jadi bukan bijak-bijak doang. Jadi kamu tahu sisi lain kehidupan aku juga. Silakan diiniin kalau mau. Dan Yesus, file nomor 3. Saran untuk kamu, file nomor 3 untuk menanggapi your Pentacles life. Oke. Tuhan Yesus, time to go dan fokus on service. Service dapat 2 kali.
Di sini ngomong tentang service, di sini ngomong tentang service, banyakin hal-hal yang baik. Kalau kamu juga ngerasa memang buntu banget, jangan lupa juga minta restu atau minta penyertaan dari orang tua, dari orang-orang terkasih kamu, siapapun itu ya. Jangan apa ya, jangan lupa untuk karma baik ya, berzakat walaupun kamu juga udah nggak punya duit lagi, karena makin kita nggak punya duit, makin kita juga harus mengerti perputaran the law of take and give gitu ya. Dan harus semangat, intinya lakukan banyak hal, service lah dunia ini dengan baik ya, dengan sifat sikap karakter kita yang baik. Ini mungkin klise banget, tapi ketika memang dapat sarannya ini, jangan lupa ini adalah saran semesta dan ini nggak main-main ya. Aku yakin banget ini nggak ada yang kebetulan. Kalau kamu dapat ini ya memang harus kamu lakukan ini ya. Apalagi ke orang tua sih, supaya kenapa? Supaya memang kamu dapat kayak manifestasi dan penggantian dari Tuhan ya. Aku nanti seperti itu. Dan jangan lupa juga time to go. Kalau memang kamu ngerasa memang ada hal-hal yang harus kamu selesaikan, harus kamu, yang tadi aku bilang, maafin dan lupakan ya. Akar-akar pahit ini kalau memang kamu perlu lupakan ya lupakan, maafkan mereka, dan ya it's time to go ya, untuk mendapatkan new beginning yang lebih baik lah ya. Aku ngerti sih seperti itu. Oke teman-teman, file nomor 3 menurut aku cukup banget ya di sini. Nanti aku akan bikin konten lagi yang lain yang lebih detail untuk mengenai per minggunya dan segala macam. Oke, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen teman-teman. Kalau memang kalian ngerasa suka sama video aku, punya cerita inspiratif juga, monggo silakan di komen, supaya memang bener-bener kayak aku punya semangat dan punya energi, punya motivasi untuk bikin konten-konten lagi gitu loh. Karena kalau aku lihat emang banyak yang suka, aku kan jadi kayak punya semangat gitu loh. Oh iya, banyak yang suka dengan bakat aku akan bikin lagi gitu loh ya. Semangatin aku dengan hal-hal simpel seperti itu ya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain, supaya memang kayak bakat aku tuh juga bisa didengar sama orang lain. Insya Allah juga bisa membawa perubahan yang baik ke teman-teman kalian yang memang kalian share ini gitu loh. Jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain, karena hampir semuanya juga timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa tonton itu kapan aja, ketika kalian ngerasa judulnya itu pas sama kehidupan kalian dan problemnya kalian sekarang gitu ya. Yang mau personal reading silakan lihat di description box, tapi memang aku batasin, jadi memang ada antriannya. Kalau memang kalian butuh cepet banget apa segala macam, silakan lihat video-video Roro aja yang lain. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk personal reading, apalagi kalau kalian lagi nggak punya biaya segitu gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 3, sekali lagi thank you so much sudah nonton, udah mensupport Roro hampir setahun ini di YouTube. Thank you so much. Sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye.